Jepang menjadi mempunyai ilmu dan semakin pinter, ya, sehingga Jepang berhasil menjadi negara dengan kualitas produk yang tinggi. Contohnya apa? Toyota, Sony, ya. Bahkan sekarang sudah kalah kan produk-produk mobil dari luar Toyota, dari luar Jepang. Eropa nggak bisa masuk ke Indonesia, produk Amerika mobilnya juga nggak bisa masuk ke Indonesia, kalah dengan kualitas Jepang. Karena Jepang itu belajar dari produk-produk Amerika maupun Eropa, apa sih kelemahannya, dia cari kelemahannya, dia munculkan kelebihan-kelebihannya. Kira-kira apa nih? Kenapa produk Eropa kok nggak bisa masuk ke Indonesia? Bahkan produk Toyota itu yang produk Jepang bisa masuk. Kira-kira kenapa? Cost-nya lebih murah. Produk mobil Eropa atau Amerika lebih mahal. Ya, atau gimana? Salah ya dari segi harga, ya, Jepang bisa memproduksi mobil dengan harga yang terjangkau. Kamu bisa bayangin tuh, BMW berapa tuh harganya? Nggak ada yang harga 300 kan? Ya nggak? Nah, Mercy nggak ada yang harga 300, ya. Nah, termasuk juga dari apa namanya, bentuk mobilnya, jenis mobilnya, ya. Jepang bisa memproduksi mobil-mobil yang apa namanya, ya, familiar lah dengan mungkin dengan postur tubuh Indonesia yang kecil-kecil dibandingkan orang Eropa, ya, memproduksi yang bisa dijangkau secara ergonominya. Kalau mobil-mobil Eropa kan mungkin orangnya besar-besar gitu, jadi desainnya itu. Nah, dengan belajar itu dia bisa menghasilkan produk yang berkualitas, yang bahkan bisa melebihi kualitas produk-produk Eropa maupun Amerika. Nah, kemudian eranya berkembang lagi di tahun 80, mulai muncullah era TQM. Apa itu TQM? Total Quality Management. Ya. Konsep TQM apa? Mutu menjadi strategi perusahaan untuk bersaing. Ya. Jadi melihat mutu itu, parameternya apa? Konsumen. Salah satu menjadi parameter untuk menentukan kualitas. Ya, konsumen supaya bisa bersaing. Karena yang memakai produk itu adalah konsumen kan. Nah, mungkin dulu pada saat zaman belum ada TQM, definisi mutu ya pokoknya harus kuat, ya kan? Produksinya kuat, mau mau tidak mau konsumen tidak memerlukan kekuatan, pokoknya dia bikin yang kuat dengan dimensi tertentu tanpa melihat kebutuhan konsumen. Nah, di TQM itulah melihat seperti apa kompetitornya, seperti apa yang dibutuhkan konsumen sehingga bisa bisa bersaing dan menjadi strategi perusahaan. Ya, konsep TQM apa? Keterlibatan seluruh karyawan. Ya, jadi yang dibutuhkan itu ya tidak hanya produk tapi manusianya, karyawannya ditingkatkan, semua harus terlibat, apa namanya, fokus pada mutu, ya kan, dari level pimpinan maupun bawahan, semua harus bertanggung jawab kepada mutu. Kemudian apa? Kepuasan pelanggan, ya kan? Nah, kepuasan pelanggan itu juga menjadi parameter kualitas. Bagaimana pelanggan merasa puas? Contohnya nih, produk HP gitu kan. Nah, selalu berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Perubahannya selalu dirubah, ya. Nah, sekarang trennya apa? Oh, trennya kamera nih diperbaiki. Ya enggak? Dibaguskan. Nah, dan ternyata
Konsumen senang nih kalau beli HP kameranya bagus. Kan sekarang HP jarang buat telepon kan? Buat apa? Eh, buat konten ya kan? Dari selebgram gitu-gitu. Ya, itu juga merupakan ternyata kan puas ya kan konsumen. Nah, definisi ya, kalau Nokia dulu kan bertahan mungkin dia bertahan pakai HP apa itu batangan kan. Nah, dia merasa lebih canggih dia nggak mau improvement. Nah, kalah lah sama Samsung yang inovasinya ya. Nah, terus perbaikan berkelanjutan, continuous improvement ya. Selama perusahaan itu berjalan, improvement harus ada terus. Nggak boleh kamu, wah saya udah pusing Pak, improvement apa lagi nih? Saya udah tiap tahun improve gitu kan? Ya enggak? Nah, harus inovasi. Kalau berhenti perusahaan melakukan improvement, perusahaan lain improvement, namanya ketinggalan. Ya, nah, ini konsep daripada TQM. Siapa tokoh-tokohnya? Philip Crosby, konsep zero defect, ya kan? Quality is free, ya. Muncullah ISO 9000 sebagai acuan mutu secara internasional, ya kan? Nah, itu bentuk-bentuk perkembangan mutu. Kenapa ada yang ISO 9000? Apa sih kelebihannya perusahaan kalau memiliki ISO 9000? Kira-kira apa kelebihannya? Kenapa? Hah? Jaminan kualitas artinya dari setiap proses dari awal dari input proses sampai output itu terkendali. Terkendali, ya. Ada standarisasi, ada asesmennya, ya. Dan itu standarisasi oleh lembaga internasional, ya kan? Sehingga dipastikan kalau suatu perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO, pelanggan akan lebih mantap kan? Ya enggak? Kamu juga ngerasa gitu kan? Kalau beli produk ini sudah tersertifikasi belum nih? Karena dengan di dalam sertifikasi itu tadi sudah ada standarisasi, ada pengontrolan yang sudah terstruktur, dan itu ada auditornya. Oh betul nih, perusahaan ini sudah menerapkan ini dicek dengan ini. Lah kalau tidak mempunyai standar ISO kan ragu-ragu kan. Bener nggak ini orangnya kerjanya itu dalam menentukan kualitas itu sesuai dengan prosedur atau asal-asalan, ya kan? Nah, itu pengembangan yang lebih besar. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya TQM itu dapat diadopsi oleh perusahaan dunia sebagai strategi manajemen. Ya, sudah seragam nih. Bahkan ada negara-negara tertentu yang tidak mau menerima produk yang belum tersertifikasi ISO, terutama negara-negara maju, ya kan? Nah, ya kayak Amerika tuh udah nggak mau lagi terima produk yang di dalam labelingnya tidak tersertifikasi, tolak. Ya, itu dalam rangka untuk standarisasi mutu. Ya, nah perkembangan berikutnya di tahun 2000 berkembang adanya era mutu modern. Ya, nah ciri utamanya apa? Mutu itu terintegrasi dengan teknologi, inovasi dan daya saing global. Ya, artinya adalah eh, persaingannya sudah global ya, mendunia. Ya, artinya produk produk Indonesia dipasarkan di Thailand itu standarisasi sudah apa namanya persaingannya dengan antar negara, produk dari Vietnam, dari Singapura, atau mungkin produk yang dari Indonesia kirim ke Singapura, dari Thailand ini itu sudah apa namanya eh, persaingan global ya yang tidak bisa dibendung ya, itu namanya mutu modern. Adanya inovasi-inovasi yang sangat pesat, ya kan?
Bisa dirasakan sekarang tren apa namanya Korea, ya dia inovasi kan. Korea tuh mobil sekarang udah mulai bisa menyaingi Jepang, ya kan? Bahkan sekarang itu orang-orang Korea atau budaya Korea itu lebih lebih smart, ya, lebih smart dibandingkan Jepang, ya enggak? Contohnya apa? Artis-artis Korea, ya kan? Lebih bisa masuk dibandingkan artis dari Jepang. Dia belajar Korea belajar dari Jepang, ya enggak? Apalagi model-model baju, ya kan? Style-style dari skincare segala macam masuk Korea. Karena dia selalu inovasi, ya, teknologinya dikembangkan. Dia sudah berpikir pada daya saing global, tidak hanya semata-mata produk itu hanya untuk negara Korea saja. Ya, itu namanya persaingan, dia sudah berpikiran mendunia. Ya. Konsep-konsep apa yang kaitannya dengan mutu modern? Six Sigma. Ya, kenal kan Six Sigma kan? Sudah diajari belum? Sudah. Cara menghitung sigma bisa kan? Hah? Menghitung sigma belum? Ah, nanti diajari. Perusahaan itu apa indikasinya kalau perusahaan itu mempunyai sigma yang tinggi? Sigma paling tinggi berapa? 6. Six Sigma kan? Paling tinggi 6. Nah, level sigma itu berlevel, bertingkat. Oh, level sigma perusahaan ini levelnya 1. Sigma level perusahaan B levelnya 2. Nah, paling bagus adalah sigma 6. Nanti ada perhitungannya, ya. Nah, kamu nanti misalnya dalam skripsi bisa ngambil topik menganalisa level sigma di suatu perusahaan, ya. Nah, kamu tempat kerja di mana nih? Oh, udah pernah ngitung belum? Dihitung belum sigma perusahaan? Sigma itu kaitannya dengan quality, ya. Semakin tinggi level sigma perusahaan, berarti kualitasnya dia lebih bagus. Tingkat NG-nya sudah di angka 0,00 berapa, ya. Ya, ini dikenalkan oleh Motorola dan General Electric. Kemudian konsep apa lagi? Lean manufacturing, ya. Toyota apa lean? Ramping. Apa konsep lean seperti apa? Hah? Seven ways, ya, 7 ways. Nah, ways itu kalau di dalam mutu modern tidak hanya NG saja, ya enggak? Apa kira-kira? Motion. Kenapa motion sebagai ways? Waktu maksudnya gimana? Misalkan yang harusnya eh, pergerakannya cukup dari sini ke sini, kenapa harus harus apa Belok-belok, nah gitu, ya. Nah, 7. Apalagi inventory, inventory. Kenapa inventory sebagai waste? karena itu kan pemetanan area. Kan area, ya, penumpukan barang di satu tempat perlu gudang, perlu biaya, operator yang jagain, belum nanti expire, ya, belum nanti, ya, itu adalah bentuk-bentuk yang pemborosan, ya. Sudah diajarkan belum lean manufaktur? Belum. Oh, ini Pak, ini kok kenal, sudah tahu. Nah, ini. Ya, ini Pak, siapa namanya Pak? Siapa? Enti Sutisna. Ah, ini contoh ini. Nanti Pak Antin jadi pembicara ya. Acara seminar prodi, seminar mata kuliah. Nanti dengan itu. Ya. Kemudian apalagi selain Lean? Quality 4.0, ya.
Industri 4.0 penggunaan digitalisasi, IoT, Big Data dalam pengendalian mutu. Ya, seperti itu ya. Ini Motorola penggagas Six Sigma, Toyota kaitan dengan Lean Manufacture dan Kaizen. Ya. Apa dampaknya dengan adanya industri 4.0? Mutu tidak hanya soal produk, ya, tapi juga kaitannya dengan pengalaman pelanggan atau kepuasan pelanggan menggunakan produk tersebut. Terus bagaimana keberlanjutan? Nah, keberlanjutan ini luas, ya. Kenapa luas? Karena sudah mengarah pada keberlanjutan global. Bagaimana produk yang dibikin itu tidak berdampak negatif terhadap bumi, ya kan? Karena kan muncul apa namanya industri hijau, itu kan dalam rangka keberlanjutan. Termasuk kayak contohnya Aqua, ya kan? Aqua itu sudah tidak hanya sebatas memproduksi air, tapi karena dia juga memproduksi apa limbah kan, dia juga memikirkan bagaimana limbah itu bisa dimanfaat ulang, didaur ulang segala macam. Itu eh, konsep eh, quality modern yang berpikir kaitannya dengan keberlanjutan. Kemudian inovasi digital, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini adalah mengenai prinsip Deming dan penerapannya, ya. Iya, iya, iya. Eh, ya, masih ngajar ini. Eh. Nah, ini tadi ada Deming. Ya, kita lihat Deming sini ya. Deming, Edward Deming memperkenalkan Statistical Process Control PDCA dan 14 prinsip. Kita lihat apa sih prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Deming. Pertama, tujuan jangka panjang. Nah, intinya apa? Fokus pada kualitas dan continuous improvement, perbaikan berkesinambungan. Contohnya apa? Penerapan otomatis pada Toyota yang memiliki visi jangka panjang, meningkatkan efisiensi produksi dengan lean manufacturing. Ya, itu satu bentuk prinsip Deming. Yang kedua apa? Adopsi filosofi baru. Maknanya apa? Era baru mutu tidak mentolerir cacat. Nggak boleh. Dinego. Produk NG dinego. Dilolosin gitu kan. Akan cuma satu. Paling juga nggak ketahuan gitu kan. Suka gitu nggak? Kalau diproduksi. Nggak boleh ya. Samsung berinvestasi besar pada R&D untuk menghasilkan produk tanpa kompromi pada kualitas. Jadi Samsung, Samsung itu sekarang fokus pada HP kan, yang lain-lain sudah agak dikurangi lah. Kayak apa? Dulu ada AC, kulkas, ada tapi sekarang tidak begitu inovatif kan. Dia lebih menginotopkan pada R&D-nya di bidang HP. Kan. Nah, karena dia lihat, oh ke depan tuh jangka panjang tuh HP itu akan dipakai oleh semua manusia. Ya, dia sehingga keputusan yang diambil semuanya harus minggir semua. Kita kembangkan HP, investasi di bidang R&D, ya seperti itu. Ini filosofi baru.
Hentikan ketergantungan inspeksi. Ya, jadi konsepnya quality itu dibangun dari awal, mulai dari incoming raw material. Ya, karena kalau dari inputannya sudah bagus, dipastikan nanti prosesnya juga akan bagus dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di situ. Ya enggak? Pernah nggak kamu mau memproduksi suatu produk dikasih material yang jelek tapi suruh bagus? Pernah ya? Nah, ya kan? Orang gudang biasanya gitu tuh. Ada material datang, dia yang bagian kisinya nerima aja dari supplier gitu kan. Setelah disisipi amplop misalnya kan, terima. Kalau barang dibalikin kan rugi dia kan? Ya enggak? Udah misalnya ini apa nih? Material A, satu truk nih, dicek sampling ternyata secara kualifikasinya nggak masuk, ya kan? Nah, supplier kan juga itu kan kadang-kadang juga dia licik juga kan, negosiasi gitu kan. Terimalah itu raw materialnya. Nanti sama orang gudang kirim tuh produksi apa yang bawa bener produksi kan? Pernah nggak ngalamin gitu? Ya, orang produksi kan nggak tahu kalau material jelek. Ini apa? Ini akhirnya dia nyeting-nyeting standar itu, wah berantakan itu standar produksinya. Wah ini apa namanya harus dirubah nih settingannya nih. Nah itu kan menjadikan itu permasalahan kan. Makanya konsepnya harus dari awal itu harus dari awal masuk. Nggak bisa kalau mutu hanya diserahkan di dalam proses. Ya sudah nggak zamannya lagi. Masih ngalamin gitu nggak di produksi tempat kamu kerja? Enggak lah sekarang. Jaga ya. Nah, kalau masih masih ada berarti itu masih model tradisional itu ya. Nah, harus betul-betul mutu menjadi tanggung jawab semuanya. Makanya jangan hanya pilih harga termurah supplier. Nah, ini ada teorinya di kita nanti menentukan supplier dengan metode AHP. Sudah diajarkan belum? Belum ya? Nanti AHP ada. Jadi di perusahaan-perusahaan itu kan biasanya kalau supplier kan macam-macam ya. Supplier A, supplier B, supplier C, D. Bagaimana kita menentukan supplier yang tepat untuk eh, akan kita pilih untuk mensuplai material kita? Ada metodenya, namanya metode AHP. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ditentukan dulu variabel-variabel untuk menentukan nilainya apa. Dari siapa? Harga, kualitas, pengiriman, waktu pengiriman, apalagi jadi variabel. Ya, nanti itu di semua supplier didata nih. Nah, kemudian diolah dengan metode AHP. Ada rumusan tertentu nih. Sehingga nanti outputnya bisa kita menentukan, oh supplier ini yang cocok. Gitu. Ya, ada tuh, nanti kamu diajar. Nah, itu bisa jadi topik untuk nanti penelitian skripsi. Ya. Jadi jangan hanya pilih harga termurah. Nah, kemudian maknanya hubungan pemasok berbasis kualitas. Ya. Kemudian Apple contohnya ya. Apple tuh harganya mahal nggak? Udah pada punya HP merek Apple nggak? Ini Terasa nggak kenyamanannya menggunakan Apple? Terasa. Kameranya gimana kameranya? Nah, ya. Bisa menurunkan penampilannya, bisa mengurangi umur 5 tahun lebih muda gitu kan. Nah, continuous improvement ya.
berkelanjutan, Kaizen, Toyota ya. Perlu adanya sertifikasi lembaga pelatihan kerja, kompetensi, ya. Contohnya Honda. Kepemimpinan yang mendukung. Jadi pemimpin itu betul-betul memperhatikan apa yang dilakukan oleh bawahan, mensupport, ya, segala macam. Contohnya 3M. Menghilangkan rasa ketakutan atasan dengan bawahan. Dibuat kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, psychological safety. Ya. Nah, ada lagi yang menghilangkan sekat antar departemen. Ya, jadi antar departemen itu sebisa mungkin bisa berkolaborasi. Ya, kadang-kadang kalau itu kan, wah saya pokoknya ya departemen maintenance ya maintenance. Ya, nggak mau tahu urusan produksi, nggak tahu mau tahu itu ya. Kolaborasi. Ya, nah, sampai ke 14 prinsip Deming ya. Nah, ini gambaran perbandingan konsep mutu Deming, Juran dan Crosby. Deming berkonsep pada 14 prinsip PDCA dan cycle. Beda cycle ya, plan, do, check, action. Nah, fokusnya pada apa? Continuous improvement menjadi sebagai kunci utama. Ya, itu Deming, kualitas menurut Deming. Kontribusinya apa yang penting? Membawa velocity mutu ke Jepang, menekankan statistical dan TQM. Ya, jadi Deming itu eh, ilmiah ya, statistik, speak by data, ya TQM itu menjadi konsep Deming. Juran, Juran, quality trilogy, planning, controlling, improvement. Ya, merencanakan, mengontrol dan improve. Fokusnya apa? Kepuasan pelanggan dan keterlibatan manajemen. Ya, customer satisfaction karena Juran berprinsip bahwasanya kalau konsumen puas itu dampaknya bisa menjadi marketing bagi loyalitasnya, ya loyal, eh, menjadikan ke level loyalitas terhadap kita perusahaan. Secara tidak langsung dari marketing dia mereferensikan segala macam, ya. Nah, keterlibatan manajemen dari level atas sampai bawah semua terlibat. Jadi manajer atau pimpinan atau top manajemen tidak hanya ngomong doang, ayo mutu mutu mutu, tapi habis itu dia nggak peduli. Jadi berkonsep kalau Julian itu bahwasanya 80% mutu itu masalah mutu berasal dari manajemennya, bukan dari operatornya, ya. Karena manajemen yang mengambil kebijakan, ya. Tidak boleh hanya nyalakan operatornya, kamu kerja nggak bener nih, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, kemudian yang ketiga Crosby. Konsepnya apa? Zero defect, nol. Jadi input, proses output 100%. Ya. Nah, fokusnya apa? Pencegahan cacat ya dari awal, ya kan tadi dari raw materialnya, dari mesin-mesinnya, pengendaliannya, ya. Sehingga dengan zero defect itu mutu itu harus tanpa biaya tambahan, fokus pada pencegahan dan bukti inspeksi. Ya, paham? Nah, kan udah paham kan mutu ya? Terbuka pemikiran, oh mutu itu seperti ini. Ya, mutu itu sekarang tuh daerahnya era global, tidak hanya berpikir pada semata-mata produk, ya, termasuk after sales service, ya kayak Toyota gitu kan. Orang beli mobil baru, pasti dia di maintain, ditelepon gitu kan.
Ada nggak Pak? Ada keluhannya nggak? Ya kan? Gitu. Servisnya selama sekian kilometer gratis. Gitu dalam bentuk-bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kualitas. Tidak hanya mutu mobilnya saja. Kualitas pelayanan juga menjadi parameter. Karena definisi kualitas itu adalah tanggung jawab seluruh organisasi. Ada pertanyaan? Ya, ini tugas. Ya, ini baca, silakan baca-baca mutu. Karena di referensi yang lebih detail kamu silakan cari ya. Materi yang kedua, dari itu kamu membuat laporan singkat terstruktur kaitannya dengan mutu, pendahuluan, secara perkembangan mutu, profil tokoh mutu, analisis perbandingan, dan kesimpulan. Ya. Nah, kemudian sertakan contoh penerapan nyata dari suatu konsep mutu di perusahaan. Kaizen, ya, gunakan sumber daya 3 buku. Ya, ya ini poinnya 2 dan 3 ya. Jadi membuat resume tentang mutu itu apa, kemudian coba kamu melihat konsep mutu di perusahaanmu, misalnya Toyota dengan Kaizennya, Motorola dengan Six Sigma lah. Kamu kira-kira di perusahaanmu itu seperti apa? Kaizen itu apa? Continuous improvement ya. Continuous improvement di tempatmu seperti apa kira-kira? Ada yang belum bekerja atau mungkin di perusahaanmu tidak ada yang dianggap untuk studi kasus? Ada semua kan? Ah, ya udah. Ini adalah bentuk-bentuk proses kamu nanti untuk mendekatkan bagaimana cara mengambil topik-topik dalam kaitannya dengan penelitian nanti kamu, KP kamu. Ya, karena di prodi teknik industri itu visi keilmuannya adalah kompeten di bidang industri manufaktur dan industri jasa. Ya, jadi kita lebih banyak pada studi kasus tersebut kaitannya dengan industri manufaktur. Paham? Ada pertanyaan? Udah ya. Baik, saya mau absen. Ini C. Panggih, Asari, Alam, Alam, Rizky, Muhammad Syarul, nggak ada. Albi, Harun, Ilham, Asya, Dendi, Juandi, Rizky, Fendi, Muhammad Sabirin, Yuda, Naufal, Reza, Khosinatul, Alifio, Afifur Rahman, Bagus, Ahmad, Muhammad Atim, Hasbi, Raihan,
Al-Akmaluddin, Gianluca, Roy, Yunus, Cesarius, Aldi, Muhammad Sultan, Fauzan, Sehan, Marjuni, Muhammad Qasim, Putra Pamungkas, Miko, Entis. Wah, banyak banget nih yang tidak izin nih. Ini tolong dikonfirmasi. Hadir. RPS sesuai. Gitu ya.